Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dulur semua dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya berada di rooftop di SPMA Bali. Saya ditemani oleh Gus Faid. Gimana kabarnya dulur-dulur? Sehat semua? Alhamdulillah, meskipun kondisi pandemi belum juga beranjak pergi, insya Allah kita tetap semangat untuk berbakti, terutama untuk ilmu, untuk kebaikan diri kita dan dulur semuanya. Tetap kita jaga jarak, Gus Faid, untuk social distancing. Saya ada satu hal yang menggelitik. Saya ingin berbagi pada saat ini dengan dulur semua tentang nikmatnya atau tidak nikmatnya sholat. Kalau orang Jawa bilang sembahyang. Ya, kita bicara tentang itu kenapa? Karena banyak orang yang masih kadang bertanya sama saya itu, kenapa sih Gus kok banyak orang yang sholatnya lama itu ada apa? Bahas apa gitu. Nah ini pertanyaan menggelitik. Karena kadang orang ada juga yang habis sholat itu sholatnya lamcing, habis salam langsung pelencing pergi. Mas Faid juga gitu dah? Okay. Kenapa begitu gitu loh? Ya biasanya terburu-buru Gus. Kenapa? Karena pingin apa yang enggak sesuai. Nah, kenapa kok nggak lama sholatnya? Kenapa kok terburu-buru? Apa gimana itu? Seperti kayak dikejar-kejar pengen keluar. Ini itu loh. Jadi ada semacam ketidaknyamanan. Ya. Padahal kalau kita tahu enak dan nikmatnya sholat, itu sampai ada satu hadis yang menyatakan Rasulullah itu kalau sholat itu sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak. Kaki bengkak ini bukan berarti kemudian kakinya benar-benar, tapi saking lamanya sujud, saking lamanya berdiri, saking lamanya ruku. Tentu bukan sholat yang ketika ngimami orang banyak ya, tetapi sholat beliau sendiri biasanya itu dilakukan ketika sholat tahajud. Nah, sebagai patron utama kita, uswatun hasanah yang paling kita idam-idamkan syafaat beliau, tentu kita harus berkaca kepada beliau. Meskipun nggak mungkin kita seperti beliau, tetapi setidaknya kita punya kaca gitu, Gus Faid. Kira-kira kita meraba-raba seperti apa sebenarnya kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah itu kok sampai begitu lama? Mas Faid punya pacar? Siap tidak? Yang benar. Siap tidak? Pas gini misalnya saya anggap aja punya ya. Saya nggak aja punya. Ketika misalnya ngobrol di kafe, di ini sama pacar itu lama, sanggup lama ya. Siap. Kenapa? Enak aja Gus. Apa yang dibicarakan biasanya? Ya mungkin perihal tentang hubungannya ataupun mau wisata kemana. Nggak boleh pacaran itu. Siap. Langsung nikah aja. Siap. Tetapi sebagai pelajaran dari situ, saudaraku, dulurku semua, kita itu bukan hanya persoalan pacar, tapi ketika kita bicara dengan orang yang kita nyaman di dalamnya, entah topiknya yang cocok atau apa, itu kita nyaman gitu loh, kita lama gitu loh. Atau kita misalnya kita menghadap Pak Gubernur, Pak Bupati, ketika kita meminta sesuatu, atau kita menghadap bos kita. Justru kadang bos kita yang pengen nggak berlama-lama itu. Ya, ada apa? Ya, baik kamu. Tapi kita itu yang ingin menyampaikan permintaan kita lah, permohonan kita lah, dan lain sebagainya. Dulur, kalau kita itu ketika sholat benar-benar berjumpa dengan Allah, benar-benar merasa bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, di situ insya Allah kita akan menemukan nikmatnya sholat. Kenapa? Sekarang ya jelas Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Indah. Allah dan yang terutama itu adalah Allah Maha menjawab seluruh doa-doa kita. Inilah karena kita itu nggak yakin Mas Said, bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita. Kita nggak terlalu yakin bahwa sesungguhnya Allah itu mendengar doa-doa kita. Gitu loh. Padahal Allah itu apa? Mujibus sa'il. Allah Maha menjawab as-sa'ilin, orang-orang yang meminta, dan itu janji.
Tidak ada satupun janji yang paling, tidak ada satupun pihak yang bisa paling menepati janji dibanding Allah. Nah, berarti apa? Kalau kita nggak sholat kayak semacam nggak ini ya, gimana? Nggak nyaman gitu loh. Kita itu merasa ada semacam hal yang ya seperti yang sama Mas Gus Faid tadi bilang itu. Kayak semacam ada yang nunggu-nunggu kita. Nah ini kenapa? Gini ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, kamu itu minta tolonglah kepada Allah. Memintalah kebutuhanmu kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri. Dengan sabar, was-shalah dan salat. Ada dua kata kunci di situ. Sabar pertama. Kalimat sabar ini adalah kalimat yang ditujukan kepada ista'inu tadi. Kamu itu kalau minta tolong jangan kesusu ya, istilahnya gitu. Nah kita ini kan kesusu. Kayak gini, malam ini kita minta jodoh, besok dikasih. Maunya gitu kita. Lah Gusti Allah itu siapa? Babu kamu, pesuruh kamu, lalu kamu sekali minta langsung dikasih. Ya jangan gitu dong. Sekarang aja kalau logika berpikirnya, meskipun Allah tidak seperti makhluk ya. Kalau kita berpikir begitu banyak orang sedunia semuanya minta kepada Allah, yang terutama yang beragama ya. Sekian juta, sekian miliar orang berdoa semua. Terus kita minta yang paling didahulukan. Ini memang kita siapa? Makanya ketika berdoa itu kata kuncinya adalah sabar. Sabar. Yang pertama, yang kedua bisolah. Bisobri was-sholat. Dengan sholat. Nah, kalau kalimatnya sholat juga sama. Ketika kita sholat, ada yang sholat namanya sholat yang tumak ninah. Sholat tumak ninah itu selain kaifiahnya benar-benar terjaga, adab sopan santunnya terjaga. Logikanya gampang Mas Said. Bagaimana sholat kita itu benar-benar nanti nikmat itu ya. Pertama kita harus yakin bahwa Allah pasti menjawab doa kita. Pertama mendengar. Yakin aja. Allahu Akbar. Ketika kita memuji, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita minta tolong, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita minta dijauhkan dari kesesatan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita benar-benar tahu isinya. Jadi pertama adalah itu tadi. Kaifiah kita berbaik betul. Kaifiah kita. Mulai dari wudhu sih sebenarnya, mulai dari wudhu kita itu sudah benar-benar ingin menghadap Allah. Lalu kaifiah kita perbaiki. Lalu tata sopan santun kita. Sekarang gini, ketika dulur-dulur ya, misalnya mau menghadap Pak Bupati atau Pak Gubernur aja, kita itu loh sudah menata mulai baju kita, mulai dari di ruang tunggu itu loh, di ruang tunggu itu sudah menata. Aku nanti ngomongnya gimana ya dan lain sebagainya. Anggap aja ruang tunggu itu adalah ketika kita mulai dari wudhu sampai nanti komat, itu ruang tunggu. Nah ketika kita ruang tunggu, kalau kita di ruang tunggunya Pak Gubernur atau Bupati sebelum masuk ruangan beliau, itu kan kita sudah diam, menata nanti mikir apa. Lah kita sholat itu harusnya begitu. Ketika kita sholat, itu pada saat mulai dari wudhu sampai nanti qomat, itu tidak ada yang lain dibicarakan kecuali saya nanti ngomong apa ya sama Allah. Gitu loh. Saya menghadap ini nanti meminta apa ya sama Allah. Menghadap ini mengatur tentang apa ya. Yang kedua, setelah itu kemudian pada saat Allahu Akbar, sudah tinggalkan semua urusan duniawi di belakang kita, ya, fokus bahwa kita sedang menghadap Allah. As-sholatu lidzikr, sholat itu untuk mengingat Allah, berzikir, berdialog dengan Allah. Ya sudah, masa sampean ketika menghadap Pak Bupati atau Pak Gubernur gitu misalnya, lalu di sini ada Pak Gubernur, lalu sambil telepon sana, telepon sini, atau sambil ingat cucian atau di rumah, kan ya enggak, ya fokus sama kepada Allah juga begitu. Yang ketiga tuh loh, ketahui dulu apa artinya sholat bacaan sholat yang kita baca. Yang kita baca itu apa? Kita ngomong Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagi yang baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu apa?
Makanya banyak orang nggak ngerti. Ya, saya nggak seudon, pasti banyak orang yang mengerti. Tapi banyak orang yang nggak menikmati sholat, meskipun kadang tahu artinya, karena pikirannya nggak karuan kemana. Tapi setidaknya dengan tahu kita artinya, maka ketika kita sholat misalnya, kapan kita membaca Allahu Akbar kabiru, alhamdulillah katsiran, subhanallah bukratan wasilah dan seterusnya, kapan kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu nanti kalau kita tahu artinya lah enak. Pada saat kita sedang ingin ikrar memperbaharui kesungguhan, tekad dan tauhid kita pada Allah, yang kita baca Allahu Akbar kabiru sampai ini wajhatu wajhiyah, sampai inna sholati wa nusuki wa ma, ya itu ya Allah sungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Ini kan ikrar ini. Maka takbiratul ikram yang dibaca itu. Tapi ketika kita ingin dijauhkan dari dosa dan kesalahan, maka yang takbiratul ikram yang dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya Allah jauhkanlah aku dari kesalahan dan dosa, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau jauhkan dari timur dan barat. Jadi akhirnya apa? Sholat kita itu berdasarkan kebutuhan betul. Kalau itu Said, insya Allah enak kita. Nah kemudian kita husnudzon kepada Allah. Dari situ nanti kita akan menemukan indahnya sholat. Insya Allah tanpa dipaksa pun. Nah, anak-anak kita ini sering ini masih dipaksa ya toh. Apa pertanyaan kalian kira-kira mestinya ketika ada sholat yang lama? Maksudnya itu Pak? Lamaan Gus. Oke, dari bab sholat ini Mas Said, apa yang Mas Said ingin tahu, ingin tanyakan? Lalu dengan yang sudah disampaikan Gus Dori tadi, Ya. apa manfaat sholat? Gimana? Lalu dengan yang disampaikan Gus Dori tadi, apa manfaat sholat? Jadi kalau kita melihat ya Mas Said ya, melihat manfaat sholat ya, saya rasa kalau kita bicara sholat itu kan, arti sholat itu lah doa toh. Arti sholat itu doa. Jadi ketika kita berdoa itu kan meminta. Kalimat doa itu minta, menyeru, memanggil. Kalau kita bicara memanggil, menyeru, meminta kepada Allah, tentunya ada yang kita inginkan, ada yang kita butuhkan. Sehingga kalau manfaat sholat itu sebenarnya adalah apa yang sedang kita cari, itu kita adukan kepada Allah. Kalau kita punya keluh kesah, kalau kita punya permintaan. Ada kemarin itu cerita gini. Ada seorang delegasi, ada sebuah pertemuan nasional, dia dari luar Jawa. Nah dia sebelum datang ke pertemuan nasional itu, dia menghadap bupatinya. Pak Bupati, saya mau ada pertemuan nasional dan mohon izin dan mohon restunya. Loh iya, kamu mau pertemuan nasional? Iya. Wah, naik apa kamu ini? Ya, naik apa ya? Bisanya naik kami ya paling naik bus. Loh kenapa? Ya, kami nggak ada. Kalau Pak Bupati mau menyokong ya berapa orang? 2. Nah kenapa kok 2? Nah kalau Pak Bupati ngasih ya kami bisa 10. Oh iya nggak apa-apa 10 udah tak kasih. Terus, nah kalau ya, naik pesawat, nah daripada naik pesawat Pak Bupati, kami kalau 10 orang, yang mending kami dipinjemin mobil. Ya sudah mobil, kamu butuh apa? Kalau bisa mobil, kalau kami bisa mobil, bisa 35, 30 orang, bisa delegasi bagus. Ya sudah enggak apa-apa, 30 orang, siap. Ya, terima kasih Pak Bupati kalau kami 30 orang, tapi nanti kalau masak di sana, kami mobil tok Pak Bupati. Lalu terus apa? Ya bensinnya dari mana gitu. Loh, kalau bensin ya apa-apa sudah, berapa bensinnya? Nah gitu. Dikasih, dasar bupatinya kaya ya toh, dikasih lagi. Nah ini delegasi juga, ini juga. Iya terima kasih Pak Bupati. Nah nanti kalau bensin, kami ini nggak ada yang bisa nyupir. Ya terima kasih kalau ada supir. Oh ya gak apa-apa sudah tak kasih supir. Jadi minta terus, tapi dikasih karena dia kaya. Bupati. Setelah Bupati, terima kasih. Udah apa lagi kamu minta? Ya kami di sana kan, masa kok cuma pertemuan saja. Masa mau ke Bali, masa enggak ada rekreasi. Oh rekreasi ya enggak apa-apa, boleh. Nih tak kasih 7 juta untuk rekreasi. Gitu. Oh terima kasih Pak Bupati nanti. Ya, sudah apa lagi? Ya masa kami enggak beli oleh-oleh kan nanti untuk anak sahabat sini kan untuk mempromosikan. Ya sudah kamu ya, dikasih terus sampai terakhir itu apa lagi? Kamu kok banyak sekali permintaanmu? Ya
kan minta kepada bapak itu gitu. Akhirnya Pak terakhir, sudah Pak ini yang anu ya, itu kan tadi untuk oleh-oleh untuk keluarga, masa nanti nggak ngoleh-ngoleh untuk Pak Bupati dan sini ya. Terus kamu gimana ya, syukur kalau di anu untuk Pak Bupati, jadi dikasih juga loh. Sekarang Mas Wahid, kalau ada Pak Bupati yang sepemurah itu, padahal baru sisi manusia, padahal Allah itu maha kaya, ghaniyun hamidun, maha terpuji, maha kaya, maha memiliki segalanya. Lah kok kita ragu minta kepada Allah? Dalam sujud kita, dalam rukuk kita, itu ada Allah. Jangan ragu. Jadi manfaat sholat ada pada kesungguhan kita ketika kita menghadap pada Allah itu. Tapi ya begini, jadi sholat itu tidak hanya pada saat sholat itu. Ketika kita yakin akan Allah hadir, itu sebenarnya sudah dimulai dari mulai keseharian kita. Kalau keseharian kita ini nggak terlalu banyak ingat Allah, maka ketika sholat kita ya sholatnya ya kayak gitu aja, warisan budaya. Sholat ya pokoknya sholat, saya takbir, rukuk, sujud, ya dapat itu sah sudah. Ya, dapat pahala sholatnya dapat gitu. Tetapi apakah niat kita, permintaan kita tersampaikan atau enggak, gimana? Kita aja nggak yakin Allah akan gitu. Jadi yakin, harus hakul yakin betul bahwa Allah maha kaya. Insya Allah dikasih. Kamu minta apa? Minta sehat dikasih. Itu loh. Minta ilmu dikasih. Minta rezeki dikasih. Minta sehat, minta apa dikasih sama Allah. Tapi ingat, apa yang Allah kasih pasti yang terbaik untuk kita. Jadi kadang kita sudah minta berkali-kali belum dikasih, itu ada banyak faktor. Bisa jadi karena apa yang kita minta itu sebenarnya bukan yang terbaik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita minta itu bukan sekarang, tapi nanti baiknya. Sabar makanya. Bisa jadi dikabulkan sekian lama, tapi kadang kita kan nggak sabar. Atau kita dikasih itu diganti. Kita minta A diganti B. Tapi kadang kita merasa nggak dikabulkan, padahal pasti dikabulkan. Kalaupun sampai kita nggak dikasih, itu sebenarnya dikabulkan sama Allah, karena kita selalu minta kebaikan diri kita. Oke, ada lagi yang saya? Siap Gus. Jadi tentang bisobri tadi, namun ketika kita sholat itu, seringkali kita itu terburu-buru, padahal nggak ada ya aktivitas yang kita lakukan, tapi seolah-olah, alah, kenapa lama-lama, sama aja gitu. Biasanya gitu. Ya, keindahan. Tadi kita bicara anak-anak muda yang lagi pacaran. Ya, jangan pacaran lah ya, nanti seolah-olah saya mendukung pacaran, bukan begitu ya. Tapi saya melihat psikologinya, atau pengantin baru lah, lebih halal ya, pengantin baru. Pengantin baru itu, kemedik istilah Jawa itu. Kalau manggil aja Dek, Kang Mas, Beb, gitu kan. Panggilannya aneh-aneh aja, banyak sudah, karena masih cinta. Karena masih menggebu cintanya. Kalau lama nggak lama ngobrol gitu, kayak ada aja topik yang ingin dibahas. Bahkan topik-topik yang nggak penting pun jadi enak itu dibicarakan. Karena lagi rindu, lagi kasmaran. Demikian pula ketika kita sama orang yang kita cintai, sebentar aja nggak ketemu gitu, rindu. Orang yang masih pengantin muda, nggih, pengantin muda itu loh, baru ke kantor sebentar, belum nyampe kantor, sudah ditelepon, nyampe mana? Ya, baru di kantor 1 jam, kapan pulang? Baru 1 jam, gitu loh. Kenapa? Ada rasa rindu, ada rasa kangen. Nah sekarang kita bisa ngukur ya. Misalnya duhur ya, duhur jam 12 siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar azan. Di hati kita pada saat dengar azan itu, hati kita gini, kok sudah azan sih? Kalau kita bicara kok sudah azan, berarti kan kita nggak ngarep-ngarep azan tuh. Padahal azan itu panggilan untuk bertemu dengan Allah. Itu sama dengan ketika kita misalnya ditelepon sama orang, tapi orang ini yang nggak kita sukai. Kalau kita ditelepon, ngapain sih telepon ini? Kok sudah telepon sih? Tapi kalau kita sama orang yang kita cintai, belum telepon itu loh, kita sudah, kok belum telepon ya? Nah maka kalau jam 12 yang tadi waktunya azan, kita jam setengah 12 itu udah teriak-teriak, kok belum ada azan ya? Kok belum duhur ya? Gitu kita. Nah maka panggilan azan itu adalah seperti itu. Orang-orang
hamba-hamba Allah seperti Nabi Rasul itu sampai di tahap sudah begitu rindu, begitu cinta sama Allah, karena yakin hanya kepada Allah semua akan terkabulkan. Nah, masalahnya sekarang ini seyakin apa kita kepada Allah itu. Nah, kadang gila kita kemudian larinya ke dukun, larinya ke benda-benda keramat, kepada pohon-pohon yang dianggap sakral. Ini kan karena kita nggak yakin sama Allah. Akhirnya pakai wasilah benda-benda tadi itu. Wasilah ini kan karena kita nggak yakin. Padahal Allah sudah menjanjikan di sini. Di sini. Ketika Allah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni, maka fa inni." Ketika hambaku bertanya kepadamu, bertanya tentang aku, gitu. Maka jawablah fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab. Astajib lakum. Dulur, kenapa kita sering putus asa? Kenapa kita sering putus harapan? Ini sebenarnya bukan karena Allah tidak mengabulkan doa kita. Tapi kalimat yang pertama tadi, ini yang sering kita abaikan. Kata kuncinya adalah bisobri. Padahal sabar itu, dulur, sabar itu tidak ada batasnya. Ingat loh ya, seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nabi Nuh itu, ya toh, diperintah Allah untuk menyampaikan bahwa akan ada banjir bandang besar yang menenggelamkan bumi. Lalu disampaikan. Setelah itu diperintahkan bikin perahu. Merintahkan bikin perahu di atas gunung. Setelah di atas gunung perahu jadi. Enggak banjir-banjir. Setahun ditunggu enggak banjir. 2 tahun ditunggu enggak banjir. Sampai 30 tahun enggak tunggu banjir. Yang menghina ini loh gimana? Ya sudah enggak, saking enggak dipercayanya. Tapi Nabi Nuh tetap berdoa terus. Akhirnya 40 tahun kemudian setelah perahu jadi, baru ada banjir. Ada di antara kita yang kemudian sabar berdoa sampai 40 tahun. Kalaupun nggak sampai seperti Nabi Nuh dulu, setidaknya kita harus menjaga husnudzon kita kepada Allah. Yang kedua, kita harus melihat bahwa bisa jadi doa kita sudah dikabulkan, tapi dalam bentuk lain. Itu nanti yang akan membuat kita itu ketika sholat itu merasa ini. Alhamdulillah ya Allah. Baru kita isi syukur. Jadi isi sholat itu kan isinya taubat, isinya muji, isinya bersyukur. Dan meminta kepada Allah. Jadi selain permintaan, di dalam sholat itu juga ada pertaubatan. Ada pujian. Ada kebersyukuran. Gitu loh. Jadi sholat tidak hanya berisi permintaan. Makanya ketika kita nggak punya permintaan, ya itu dipakai untuk memuji. Kalau kita nggak punya permintaan, kita pakai untuk bersyukur. Kalau kita nggak punya permintaan, kita pakai untuk berdialog, ya ngobrol. Makanya Allah berfirman bahwa aku akan menjadi teman dekat, dalam tanda kutip ya, teman dekat orang-orang yang... Ada lagi? Atau dari sebelah sini, pemirsa yang di dalam kegelapan. Ada pertanyaan tentang sholat ini kita bicaranya. Ya. Coba ini mic-nya nggak nyampe. Gimana? Ketika kita sholat itu kan diterima enggaknya itu kan terserah Allah. Ya. Nah, terkadang itu ada paparan seperti itu tuh membuat diri saya itu kadang sholat sesuka-suka hati lah, ala kadarnya lah. Toh nanti diterima enggaknya itu urusan Allah. Nah, itu bagaimana tuh? Jadi memang sholat itu diterima atau tidaknya itu terserah Allah. Betul itu. Tapi begini, ya, sholat diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Tetapi Allah sudah memberitahu kita mana sholat yang diterima, mana sholat yang tidak diterima. Jadi dengan itu sebenarnya Allah sudah memberi clue atau petunjuk kepada kita bahwa ini loh sholat yang nggak diterima, ini loh sholat yang diterima. Ada orang sholat yang kaifiahnya udah benar, bacaannya sudah benar, syarat rukunnya sudah dipenuhi, sah dia sholat, gitu kan? Dapat dia pahala sholat. Tetapi apakah sholatnya itu diterima dalam arti doa-doanya dan sebagainya? Ini urusan kedua.
Apakah dia ketika tadi sholat itu mikirin sendal yang hilang, ataukah mikirin kredit yang belum terbayar besok? Ini apa cirinya sholat nggak diterima dan tidak terima? Gampang. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah itu ada perubahan sikap sebelum dan sesudah sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya diterima Allah, menghadap Allah benar, nggak mikir lain-lain, maka nanti ketika inna sholat itu begini, sebelum sholat pelit, setelah sholat dermawan. Sebelum sholat suka ngerasani tetangga, setelah sholat apa? Nggak ngerasani tetangga. Sebelum sholat suka menghina atau pemarah pendendam, setelah sholat penyabar, pemaaf. Itu karena sholat itu tanha anil faksya wal munkar. Tapi kalau sholatnya ini mikir sama, statusku tadi sudah di like berapa orang, uploadku di Instagram tadi sudah di apa? Komen berapa orang, tweetku tadi sudah di retweet berapa orang. Lalu kita ya karena butuh ya karena stain. Kita ngomong gitu, pikiran kita ya ini yang bikin apa? Akhirnya sholat nggak berubah. Sebelum sholat pelit, setelah sholat. Sebelum sholat suka menghina tetangga, setelah sholat. Sebelum sholat yang dipikir dunia tok, setelah sholat ya begitu aja. Akhirnya apa? Sholat sejak kecil sampai tua tidak ada perubahan sikap. Akhirnya apa? Yang sholat sama yang tidak sholat sami. Nah sehingga apa? Ini bukan untuk meneliti orang lain loh ya, tapi untuk meneliti diri sendiri. Jadi bukan oh kamu sholatnya nggak diterima, nggak boleh gitu. Karena yang tahu sholat tidak diterima dan diterima hanya Allah dan diri kita. Diri kita. Jadi gimana caranya? Kita meneliti dengan standarnya Allah tadi, sebenarnya sudah ada perubahan sikap belum ya saya? Itu. Makanya tadi saya sampaikan salah satu tips agar sholat kita itu khusyuk dan nyaman, ketahui makna sholatmu. Ada sindiran sebenarnya kita itu. Dalam hukum tentang khomer, itu ada kalimat gini. Wala taqrabus sholata, la taqrabus sholata wa antum, la taqrabus sholata wa antum. Janganlah engkau mendekati atau sholat, sementara wa antum sukaro, kamu dalam keadaan apa? Mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Kamu sama orang mabuk ya? Ya kan? Dia ngomong, orang mabuk itu ngomong kan nggak tahu apa yang diomongkan. Deleming istilahnya. Ngoceh. Nah sementara kalau kita sholat ngomong Alhamdulillahirrabbilalamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita nggak tahu artinya. Kita ngomong subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati. Kita nggak tahu artinya. Akhirnya ini tadi dianggap seperti orang yang betul. Meskipun tadi itu sebenarnya tentang hukum orang mabuk, tapi itu kita bisa kiaskan bahwa kalau kita sholat nggak tahu artinya, ya akhirnya memang gelambiar gitu. Maka akan sangat. Ya, ada pertanyaan apa dari pemirsa? Dari saudari Nurul Hidayah. Ya. Gus berarti kita boleh tidak banyak minta, tidak boleh banyak minta. Soalnya permintaan saya kok rasanya banyak sekali. Boleh banyak minta. Ini pertanyaan dari pemirsa. Boleh kita banyak minta itu. Tidak apa-apa. Allah itu maha menjawab, maha memiliki. Minta sebanyak-banyaknya. Justru minta kepada Allah. Tetapi ingat, permintaan kita pun harus didasari dengan apa? Dengan balas budi. Kadangkala itu ketika kita permintaannya dikabulkan Allah, kita kemudian lupa. Jadi kita menghadap Allah itu hanya pas minta. Nah, ketika dikasih lupa, padahal apa? Kita minta sehat, akhirnya dikasih Allah sehat. Ada syaratnya setelah dikasih apa? Bersyukurlah. Wadhkuruni wadhkurkum. Washkuruli wala takfurun. Kamu kalau apa-apa ingatlah kepadaku. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Aku akan menjawab doamu, aku akan mengingatmu. Tapi washkuruli. Tapi setelah itu bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun dan jangan kufur kamu. Nah yang sering itu begitu. Ada lagi? Siap dari jamaah Jambi. Ya. Pertanyaannya adalah bahwa ada kisah bahwa amal yang dihisab pertama adalah sholat. Jika sholat bagus maka semua amal akan bagus. Betul. Lalu bagaimana dengan sholat kami? Padahal Sayyidina Ali saja masih belum bisa khusyuk saat diuji dengan sorban. Ya, jadi gini, jangan minder ya. Kan tadi ada pertanyaan bahwa nanti di akhirat yang dihisab pertama adalah sholat. Sholatnya bagus maka semua akan bagus. Benar ya, itu tadi yang saya sampaikan.
Ketika kita sholatnya nyampe kepada Allah khusyuk, maka bisa merubah sikap. Itu namanya ibadah ritual berdampak pada ibadah sosial. Ibadah vertikal kepada Allah nyambung kepada ibadah horizontal. Jadi kalau sholatnya ibadah vertikalnya baik, maka pasti nanti sosialnya baik. Tapi kalau sosialnya baik, belum tentu ibadah ritualnya baik. Gitu loh. Nah, koridor baik ini loh yang kemudian masih perlu diperbaiki. Sahabat Ali ketika diuji apakah sholatnya khusyuk, sudah khusyuk mulai awal sampai akhir. Sampai kemudian ketika akan salam, ternyata beliau ingat tentang hadiah yang akan diberikan itu. Nanti saya milih hadiah yang warna apa ya. Loh, padahal sholatnya Ali bin Abi Thalib itu. Ini menunjukkan bahwa tantangan sholat itu tidak mudah. Makanya di situ disebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya sholat itu berat lakabiratun, tapi illa 'alal khashi'in. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah sekarang kita tantangannya adalah menjadi orang yang khusyuk tadi. Bagaimana menjadi orang yang khusyuk? Nah ini tadi mulai dari wudunya, dari tata kaifiahnya, dari ininya. Kita itu harus benar-benar sudah mantap betul. Nggak ingat yang lain-lain, menghadap Allah betul. Seperti kita sedang menghadap raja kita. Tuh. Makanya, tapi jangan minder. Tapi gimana Gus sholat kita masa belum bisa seperti Ali bin Abi Thalib? Itu bertahap. Tidak ada satupun orang di sini yang bisa khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam tahiyat. Tidak ada. Tidak ada. Saya pun belum bisa. Makanya mencoba terus. Gitu. Itu nanti insya Allah. Setiap kali kita makanya wajib untuk kita trial terus sampai bisa. Oke? Saya rasa itu yang bisa kita pelajari. Ada lagi? Oke. Jadi bagaimana kita minta kepada Allah? Allah Maha Kaya. Insya Allah begitu kita menemukan nikmatnya sholat, kita nggak akan terasa. Ada yang tahu begini. Saya dulu dawi Abi Muhtar itu, Gus, kalau sampean bisa menemukan nikmatnya sholat, sampean itu ketika takbir, seolah-olah nggak pengen, ketika ini seolah nggak pengen rukuk, saking nikmatnya. Ketika rukuk, saking nikmatnya tuh rukuk itu sampai kepengen nggak pengen itu. Ketika itidal saking banyak Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saking nikmatnya memuji itu sampai seolah enggak pengen sujud. Ketika sujud pun ya subhana rabbil a'la wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Saking nikmatnya memuji, meminta ampun kepada Allah sampai seolah enggak pengen selalu begitu seterusnya. Jadi saking nikmatnya itu. Saya belum sampai di situ dulu. Tapi kita harus mencoba. Malam ini kita berbagi tentang itu. Dan mudah-mudahan kita menemukan nikmatnya sholat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat sama Allah. Di tengah situasi yang seperti ini, sholat yang bisa menjadi obat kita. Makanya Allah memberikan janji bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah lah, hati kita akan menjadi tenang. Di tengah seperti ini, ketika banyak orang mengeluh, perbaiki sholat kita. Sambil terus berikhtiar di sisi ekonomi, di sisi kesehatan, di sisi pendidikan. Jangan lupa bahwa sholat memberikan dampak ketenangan hati. Dan ketenangan hati memberikan dampak imunitas tubuh. Nah, sehingga secara tidak langsung kalau sholat kita khusyuk, kondisi psikis kita akan tenang. Dan insya Allah imunitas tubuh kita akan meningkat. Dan itu salah satu cara untuk membentengi kita dari pandemi. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Terima kasih dulurku, sampai bertemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.